Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan keempat dengan materi konfigurasi dasar switch lanjutan. Nah, untuk materi pertemuan keempat di sini, pembahasan yang nantinya akan saya bahas adalah saya akan bahas tentang konsep dari DHCP server. Selanjutnya nanti saya akan praktekkan bagaimana caranya melakukan konfigurasi DHCP server di perangkat switch. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita hanya fokus ke konfigurasi dari perangkat switch itu sendiri. Selanjutnya untuk komunikasi ke kliennya, kita setting secara manual atau kita setting secara statik. Tentang server dan klien, pada prinsipnya server merupakan suatu bagian terpenting dari sebuah jaringan komputer. Suatu jaringan komputer dengan banyak komputer memerlukan suatu server yang bertugas untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien. Sedangkan klien itu sendiri merupakan device ataupun alat atau perangkat yang menerima layanan dari server itu sendiri. Sedangkan si server itu sendiri merupakan perangkat yang nantinya akan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien itu sendiri. Salah satu service yang nantinya bisa dilakukan oleh server adalah server bisa melakukan yang namanya DHCP server atau memberikan DHCP server. DHCP atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol merupakan salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address terhadap klien atau host yang berada dalam suatu jaringan secara otomatis. DHCP server merupakan komputer yang berfungsi memberikan konfigurasi IP secara otomatis ke seluruh komputer klien yang terhubung dan merequest server service ini. Untuk server itu sendiri nanti bisa komputer atau contohnya bisa juga nanti switch atau contohnya bisa juga perangkat router atau bisa juga perangkat-perangkat yang lainnya, contohnya seperti access point dan yang lainnya. DHCP server merupakan komputer yang berfungsi meminjamkan IP address ke host yang ada. Ini pada prinsipnya kalau berbicara tentang DHCP server. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan IP address secara manual pada saat konfigurasi TCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Ini konsep dari DHCP server itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum. Untuk praktikum hari ini, saya akan membahas tentang konfigurasi DHCP server di switch. Ada beberapa perangkat yang kita butuhkan. Yang pertama, contohnya saya butuh 3 buah personal komputer. Selanjutnya saya butuh 1 buah switch tipe 2960. Selanjutnya 1 buah kabel konsol dan ada 2 buah kabel strap yang saya butuhkan. Kurang lebih topologinya seperti ini. Nanti switch di sini akan dihubungkan ke PC 0. PC 0 di sini yang nantinya akan mengakses ke switch itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk network yang nantinya akan digunakan adalah 192.168.10.0. Ini networknya ya. Selanjutnya untuk IP switch-nya contohnya 192.168.10.1. Selanjutnya PC1 dan PC2 nanti akan dapat IP secara otomatis setelah kita mengonfigurasi DHCP server di switch itu sendiri. DNS-nya 8.8.8. Langsung saja saya akan praktekkan. Kalau sebelumnya kita praktikum seperti ini, jadi masing-masing klien atau PC 2, PC 3, dan laptop, ini kita konfigurasi secara manual atau kita setting secara manual IP address-nya. Nah, nanti untuk praktikum kali ini, kita nggak usah nyeting IP address secara manual, tapi kita setting secara DHCP atau dynamic. Kita buka file baru, ini contohnya nggak usah saya simpan. Kita buat topologi seperti ini. Yang pertama yang kita butuhkan adalah 1 buah PC 0. Ada 3 buah PC ya sebenarnya yang kita butuhkan. Selanjutnya ada switch 2960. Ini yang kita butuhkan. Selanjutnya ada 2 buah PC 1 dan PC 2 yang nantinya akan
Saya setting SARA DHCP. Selanjutnya untuk pengkabelannya dari PC 0 masuk ke switch menggunakan kabel konsol. Jadi dari PC 0 kita menggunakan kabel konsol masuk ke switch. Selanjutnya dari PC 1 kita menggunakan kabel strap. Dari PC 1 pilih fast Ethernet masuk ke switch. Pilih fast Ethernet 0/0. Dari PC 2 kita pilih fast Ethernet, selanjutnya masuk ke switch. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini contohnya saya berikan untuk networknya 192.168.10.0, subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya untuk DNS-nya 8.8.8.8. Ini untuk IP address, untuk DNS-nya. Selanjutnya untuk IP address dari switch, IP dari switch-nya 192.168 ya, 10.1. Ini berarti 10. Oke, ini juga 10. Oke, kurang lebih seperti ini. DNS-nya ini enggak usah. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Baru selanjutnya kalau sudah kita atur seperti ini, nanti untuk kliennya DHCP. IP klien berarti DHCP. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke konfigurasi. Kita masuk ke konfigurasi. Caranya seperti apa? Untuk akses ke switch kita bisa menggunakan kabel konsol. Kabel konsol yang dimasukkan ke PC dan masuk ke switch. Caranya untuk masuk ke switch kita klik PC 0. Selanjutnya pilih desktop. Sebentar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih terminal. Selanjutnya klik OK. Nah, otomatis kita akan masuk ke switch. Kita enter aja. Nah, di sini kita sudah masuk ke user exit mode. Kita sudah masuk ke user exit mode. Kita ketik perintah enable untuk masuk ke privilege exit mode. Enable. Selanjutnya configure terminal. Oke, sekarang kita sudah masuk ke global configuration. Selanjutnya contohnya untuk nama switch-nya akan saya rubah. Hostname, nama switch-nya SW-HRD contohnya. Kalau sudah, sekarang kita konfigurasi IP address-nya dengan cara kita konfigurasi dari interface yang ada di VLAN. Interface VLAN 1. Defaultnya VLAN 1 ya. IP address-nya IP address 192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Kalau sudah, kita restart, no shutdown. Selanjutnya kita keluar. Nah, sampai di sini untuk yang konfigurasi IP address untuk switch-nya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi DHCP-nya. Konfigurasi DHCP-nya kurang lebih seperti yang ada di slide ini nih. Nah, kita mulai dari sini nih. Konfigurasi DHCP-nya. Kita masuk ke konfigurasi DHCP-nya. Caranya seperti apa? Setelah kita keluar dari konfigurasi yang ada di VLAN selanjutnya kita buat konfigurasi DHCP-nya. IP DHCP pool, selanjutnya nama DHCP-nya apa? Contoh, nama DHCP-nya contohnya saya bikin yang sesuai dengan nama switch-nya, SW-HRD contohnya. Selanjutnya baru kita masukin network-nya, network 192.168.10.0 ya. Spasi subnet mask default-nya. Oke, baru selanjutnya default root IP address dari routernya contohnya 192.168.10.1 root-nya, berarti servernya. Selanjutnya contohnya saya berikan DNS server 8.8.8.8. Oke, kalau sudah kita keluar, exit, kita klik exit. Oke, sekarang kita tes dari klien. Kita tes dari klien seperti ini. Klik PC 1, selanjutnya pilih desktop. Nah, pilih desktop, selanjutnya klik IP configuration.
Ini kan defaultnya static. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita masukin IP address-nya, karena sekarang kita masuk ke DHCP server, tinggal kita klik DHCP-nya. Dia akan nge-request IP address-nya. Kalau konfigurasi DHCP kita berhasil, otomatis nanti akan seperti ini nih. IP address-nya dapat, subnet mask-nya dapat, gateway-nya dapat, DNS servernya juga dapat. Lakukan hal yang sama untuk PC kedua. PC 2, desktop IP configuration. Pilih DHCP. Dia akan nge-request IP-nya 192.168.10.3. Selanjutnya sekarang saya tes dari PC 2 deh. Dari PC 2 saya tes. Atau contohnya kita tes dari PC 1, diklik PC 1. Selanjutnya setelah dapat IP seperti ini, selanjutnya kita klik jendela command prompt. Kita ketik IP config untuk mengetahui IP address yang diberikan ke PC tersebut 192.168.10.2. Kita tes koneksinya, ping 192.168.10.2. Dapat. Sekarang tes ke PC 2, ping 192.168.10.3. Dapat. Sekarang kita tes ke switch, ping 192.168.10.1. Oke, kurang lebih seperti ini. Biasanya awalnya request timeout, tapi selanjutnya biasanya bisa. Oke, kalau konfigurasi kita sudah selesai. Nah, sekarang kita tes ngirim paket data dari PC 1 ke PC 2. Klik yang ini nih, add simple PDU. Selanjutnya klik PC 1, saya akan kirim ke PC 2. Selanjutnya kita klik simulation mode, pilih auto capture. Nah, nanti di simulation panelnya dia akan menunjukkan bagaimana proses pengiriman data dari PC 1 masuk ke PC 2. Tentunya dia harus melewati switch terlebih dahulu. Oke, ini contoh untuk proses pengiriman data kalau kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, bagaimana caranya kalau seumpamanya kita pengen ngetes dari switch? Klik switch PC 1, contohnya klik PC 1 untuk mengaksesnya. Klik PC 1, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya pilih terminal, muncul terminal configuration, diklik OK. Oke, sekarang saya tes ping ke PC 1, 192.168.10.2 ya. Oke, di sini dapat success rate. Selanjutnya tes ke PC 2, ping 192.168.10.3. Oke. Oke, dapat contohnya seperti ini. Oke, ini contoh untuk mengerjakan yang latihan pertama. Oke, ini langkah-langkahnya, tahapannya. Seperti yang ada di slide kalian. Selanjutnya ada kasus, ini kasus 1 ya. Kasus 1, contoh seperti yang ada di depan ini. Networknya 192.168.xx.0. Untuk XX di sini silahkan kalian gunakan nomor urut absen. Contoh kalau kalian nomor urut absennya 3, berarti 192.168.3.0. Contoh untuk switch-nya saya berikan IP address 192.168.3.1 contohnya. Oke, langsung saja saya buka contohnya seperti ini. Saya buka buka file baru. Oke, yang saya butuhkan adalah satu buah PC. Selanjutnya PC-nya ada 4 ya, PC-nya ada 4. PC 1, PC 2, PC 3. Selanjutnya switch-nya pun ada 3. Laptopnya ada 3. Laptopnya ada 3. Laptop 1, laptop 2, dan laptop 3. Contoh seperti ini. Nanti silakan kalian atur saja. Selanjutnya switch yang saya gunakan 2960 sama seperti tadi. Oke, selanjutnya saya hubungkan dari PC 0 ke switch. Kita menggunakan kabel konsol ya.
RS232 masuk ke switch dengan menggunakan konsolnya. Dari PC1 ke switch kita gunakan kabel strap. Dari PC atau ke laptop kita gunakan kabel strap. Oke, seperti ini. Oke, contoh untuk IP address-nya, network-nya contohnya saya gunakan 192.168. Di sini kan menggunakan X kan ya. X di sini nomor urut absen. Kalau contohnya nomor urut absen kalian 5, berarti ya 5. 5.0. Subnet mask-nya kita gunakan yang sama, yaitu karena menggunakan IP kelas C, default-nya ya ini. Selanjutnya DNS 8.8.8.8. Selanjutnya untuk yang IP dari switch 192.168.5.1. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang kliennya di sini kita gunakan IP DHCP client. Oke, selanjutnya kita bisa langsung konfigurasi. Oke, cara konfigurasinya seperti apa? Hampir sama seperti yang latihan 1 tadi. Caranya klik PC1, PC0, pilih desktop. Sebentar. Pilih desktop, selanjutnya pilih terminal. Selanjutnya muncul terminal configuration, kita klik OK. Enter. Oke, nanti kita akan masuk ke user exit mode, contoh seperti ini. Oke, kalau sudah, untuk nama switch-nya sesuai dengan perintah soal SW-IT ya, switch IT kalau nggak salah seperti itu tadi. Sebentar. Oke, kita masuk ke privilege exit mode dengan menggunakan perintah enable. Masuk ke global configuration, configure terminal. Baru selanjutnya kita rubah nama switch-nya. Hostname, contohnya nama switch-nya SW-IT. Saya ganti menjadi switch bagian IT. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya dengan menggunakan interface yang ada di VLAN. VLAN 1, default-nya VLAN 1. Baru IP address 192.168.5.1 spasi subnet mask default-nya. Kalau sudah, kita restart, no shutdown. Selanjutnya kita keluar dari konfigurasi interface yang ada di VLAN. Berikutnya kita buat konfigurasi DHCP-nya. IP DHCP pool. Contohnya nama DHCP-nya SW-IT contohnya. Baru selanjutnya network. Ini networknya yang dibicarakan ya. Network contohnya, sebentar. Network 192.168.5.0 berikut subnet mask default-nya. Nah, baru selanjutnya default root 192.168.5.1. Selanjutnya kita masukkan DNS servernya 8.8.8.8 enter. Selanjutnya kita keluar. Exit, ulangi lagi exit. Oke, baru selanjutnya kita konfigurasi IP address yang ada di klien. Dari PC1, klik PC1, pilih desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Dia akan nge-request. Kalau konfigurasi DHCP kita selesai atau berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk PC1, PC2, PC3, laptop 1, laptop 2, dan laptop 3. Oke, ini saya coba konfigurasi IP address secara DHCP. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke laptop 1, laptop 2, dan laptop 3 sama. Klik DHCP-nya, nanti dia akan nge-request IP address-nya. Oke, lakukan hal yang sama untuk laptop 2 dan laptop 3. Kalau sudah,
Oke, laptop 3 dapat IP address 192.168.5.7. Oke, sekarang kita tes koneksinya. Dari PC 1. Klik PC 1. Sebentar, saya close dulu konfigurasinya. Oke, sekarang kita tes koneksi dari PC 1. Kurang lebih seperti ini. Pilih jendela command prompt. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita ketik IP config untuk mengetahui IP address-nya. IP address yang diberikan ini. Kita tes koneksi ke diri sendiri, ping 192.168.10.2. Sorry. Kok 10? 5, sorry. 5.2. Nah, selanjutnya 5.3, ulangin 5.3 sampai 5.7. 5.4 bisa, karena sudah dipakai. 5.5 ini buat laptop, 5.6 juga buat laptop kedua, terakhir 5.7 digunakan untuk laptop ketiga. Oke, ini berarti sudah bisa. Sekarang kita tes kirim data. Contoh seperti ini. Dari PC 1 ke laptop 3. Kita klik simulation mode di sini, auto capture. Nah, kurang lebih seperti ini. Proses pengiriman datanya. Dari PC 1 selanjutnya masuk ke switch, baru selanjutnya nanti dia akan turun lagi ke laptop 3. Oke, ini kurang lebih bagaimana cara melakukan konfigurasi untuk DHCP server, khususnya untuk kasus pertama untuk kasus yang ada di pertemuan keempat, di praktikum pertemuan keempat. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.